untuk hal kesehatan mental itu kok sunyi-sunyi aja, tidak banyak yang speak up. Orang jadi takut untuk speak up. Kemudian orang lebih cenderung menyembunyikan itu, tiba-tiba nanti langsung bom meledak begitu saja sehingga mengganggu orang lain. Nah, bagi saya sendiri ya, persoalan meningkatnya gangguan mental ini ya beriringan sebetulnya dengan banyaknya tuntutan-tuntutan yang muncul gitu. Karena orang sekarang kalau mungkin Filza juga begitu, mungkin saya juga begitu ya. Kita makan siang atau makan malam rasanya nggak lengkap kalau di depan itu nggak ada Netflix gitu ya. Atau nggak ada ya pembicaraan yang atau mungkin teman-teman yang cowok yang mabar gitu sambil mabar gitu ya. Ini nyuap gitu, yang ini juga main gitu ya. Ada nggak sih Pak alternatif yang memang digunakan untuk mereka yang dari teknologinya ini masih tertinggal gitu? Alternatif seperti apa supaya memberikan kesadaran kepada mereka kalau terkait kesehatan mental ini tuh begitu penting? Iya, iya, memang itu menarik sebenarnya. Kondisi tadi itu yang Fiza sampaikan itu menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ruang Mental, selamat datang di podcast Ruang Mental ID, tempat berbincang santai namun tetap mendalam mengenai isu kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Jadi, FYI sebelumnya aku kasih tahu kalian semua dulu, kalau podcast Ruang Mental ID ini dihadirkan oleh KKN Digital, Kelompok Promosi Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Sosial UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Filzana Rina Fitria, mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, yang akan berbincang mengenai krisis mental yang sunyi karena tema yang diangkat demikian. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui dulu, kali ini kami mengundang salah satu narasumber yang mana beliau ini home base-nya itu di jurusan tasawuf psikoterapi. Nah, tapi beliau juga punya masa studi mendalam di jurusan filsafat, benar itu Pak? Bahkan beliau ini punya gelar sebagai Master of Philosophy. Nah, langsung saja saya perkenalkan Bapak Dr. Andri Aziz Putra MPhil. Selamat siang Pak. Selamat siang, Fiza. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, udah lama ya Filza baru ketemu sama Bapak lagi. Terakhir tuh di semester 5 kemarin, pas mata kuliah Filsafat Barat Kontemporer. Iya, ya udah cukup lama lah. Iya, jadi alhamdulillahnya Bapaknya memang orang yang super sibuk tapi mau meluangkan waktunya untuk menyempurnakan program yang kami hadirkan di KKN Digital ini. Iya. Nah, jadi mungkin gini Pak, podcast Ruang Mental ID ini tuh dihadirkan oleh kelompok kami sebagai media edukasi dan juga diskusi untuk masyarakat mengetahui mengenai persoalan-persoalan yang memang sekarang tuh udah tidak dianggap penting gitu. Jadi orang-orang yang mengalami kecemasan ataupun orang-orang yang mengalami depresi itu dianggap hal biasa, atau bahkan ketika ada seseorang yang ingin konsultasi ke psikologi, itu stigma yang muncul di masyarakat tuh pasti dianggap, oh wajar deh mereka kurang iman, mereka kurang bersyukur, atau mereka ini gila atau seperti. Nah, jadi podcast ini mungkin bukan mengarah kepada mendiagnosis penyakit mental seseorang, tapi lebih ke analisis dari persoalan-persoalan mengapa sih stigma tersebut tuh muncul gitu Pak. Terus juga kenapa kondisi di Indonesia sekarang tuh padahal kasus bunuh diri itu sendiri atau kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri sekarang beritanya tuh sering mendominasi, bahkan Filza yang memang pengguna media sosial itu sering banget berita-beritanya itu tuh terkait pelecehan, kekerasan seksual atau kasus bullying juga. Dan bahkan ini tuh sebagai pelakunya tuh kadang dari instansi itu sendiri yang mengajarkan tentang hindari pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Nah, jadi bagaimana tanggapan Bapak terkait kasus-kasus yang memang sekarang tuh sedang marak terjadi, tapi
masyarakat tuh enggan untuk membahas lebih serius lagi gitu, Pak. Dari analisis Bapak tuh bagaimana? Oke, terima kasih Filza ya. Senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman, terutama sekali di kegiatan KKN digital yang seperti disampaikan tadi ini adalah proyek pertama di UIN Cyberseh Nurjati Cirebon ini. Semoga semuanya jalan lancar ya dan Ya, kemudian amin. juga bisa mengcover banyak viewer sehingga kemudian yang kalian lakukan ini bisa memberikan arti yang lebih dalam gitu. Amin. Baik, tema yang diangkat sangat menarik ya, sangat menarik, sangat kekinian dan saya rasa juga merupakan suatu kebutuhan ya, karena kita tidak henti-hentinya banyak sekali berita dan kemudian juga ajakan, kampanye dan segala macam yang ya yang meminta munculnya apa namanya kesadaran mengenai hal ini gitu ya. Mmm, Memang persoalan kesehatan mental, kemudian kalau tadi topiknya adalah krisis mental yang sunyi ya, berarti mungkin maksudnya tidak banyak orang yang punya fokus atau tergerak untuk membahas ini secara lebih serius. Ya, seperti yang disampaikan oleh Filza tadi bahwa eee, tidak begitu banyak orang-orang yang tertarik memberikan perhatiannya kepada yang merasa kesehatan mental itu terganggu. Bahkan seperti yang disampaikan tadi juga bahwa ada orang yang datang ke psikolog misalkan, tapi dianggap apa imannya Iya, lemah, kurang bersyukur. mentalnya apa namanya itu cemen lah dan segala Heeh. macam gitu ya. Yang padahal fakta bahwa orang itu merasa mentalnya terganggu atau kesehatan mentalnya itu terganggu juga adalah hal yang real gitu ya. Memang harus kita pahami dulu ya, banyaknya tekanan, mungkin juga kalian sebagai mahasiswa juga merasakan itu ya, banyaknya tekanan, banyaknya tugas, kemudian apa-apa itu serba dibikinkan videonya ya. Iya. Sekarang itu kan anak SMA baru masuk sekolah atau anak mahasiswa baru masuk kuliah itu udah harus memperkenalkan diri melalui video. Video. Sesuatu yang mungkin jangan 10 tahun lah, 5 tahun yang lalu saja itu Heeh. belum belum trending lah ya. Itu menunjukkan bahwa saat sekarang itu banyak banget eh, tuntutan kepada orang sekarang untuk kemudian lebih memperkenalkan dirinya mungkin ya, memperkenalkan dirinya, instansinya. Cuman ya seperti yang kalian bikinkan tema topiknya tadi, untuk hal kesehatan mental itu kok sunyi-sunyi aja, tidak banyak yang speak up. Orang jadi takut untuk speak up. Mhm. Kemudian orang lebih cenderung menyembunyikan itu, tiba-tiba nanti langsung bom meledak begitu saja sehingga mengganggu orang lain. Nah, bagi saya sendiri ya, persoalan meningkatnya gangguan mental ini ya beriringan sebetulnya dengan banyaknya tuntutan-tuntutan yang muncul gitu. Kalau kita bikinkan skopnya seperti yang Filza sampaikan tadi itu akan sangat luas banget Iya. tentang apa kekerasan seksual, bullying, kemudian juga eh, meningkatnya jumlah bunuh diri. Wah, saya pikir itu akan terlalu apa ya, terlalu multidimensional dan itu akan menyasar seluruh kehidupan. Mmm. Jadi saya takutnya waktu kita nggak akan cukup Iya. gitu ya. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah ketika kasus kesehatan mental ini meningkat, di saat yang sama saya sebagai dosen dalam hal ini atau mungkin sebutlah kakak-kakak kalian ya, karena kita paling beda-beda 2 tahun, 3 tahun lah ya gitu ya. Mmm, Melihat lebih kepada bagaimana ekspektasi itu dibuat lebih tinggi juga daripada apa namanya, daripada sebelum-sebelumnya. Sehingga ya mau nggak mau ekspektasi meningkat, kemudian juga keinginan untuk memenuhi ekspektasi itu juga meningkat. Mmm. Sayangnya mungkin kondisi-kondisi yang secara subjektif dirasakan oleh setiap orang itu tidak mampu mengcover itu. Sehingga ya akhirnya gangguan mental itu atau gangguan-gangguan kesehatan mental itu meningkat juga. Bullying juga meningkat. Kalau kita lihat apa benang merahnya sebenarnya ada gitu ya, Mmm. ada benang merahnya dengan ekspektasi tadi. Sehingga makanya kemudian kalau kita agak potong sedikit podcast ini walaupun mungkin nanti kita akan bahas kesadaran untuk betul-betul menikmati apa yang dipunya atau dalam bahasanya psikologi itu mindfulness itu yang dibutuhkan sebetulnya. Dan itu yang berarti belum sepenuhnya didapatkan gitu ya. Karena orang sekarang kalau
mungkin Filza juga begitu, mungkin saya juga begitu ya. Kita makan makan siang atau makan malam rasanya nggak lengkap kalau di depan itu nggak ada Netflix gitu Iya. ya, atau nggak ada ya pembicaraan yang, atau mungkin teman-teman yang cowok yang mabar gitu sambil mabar gitu ya. Ini nyuap gitu, yang ini juga main gitu ya. Sementara mindfulness itu kan, atau kesadaran penuh itu menginginkan kita meresapi setiap apa yang sedang terjadi. Misalkan kalau kita lagi makan itu, makan apa misalkan, kalau di Cirebon misalkan kita makan pal gentong. Jadi dirasakan tuh kuahnya, kemudian juga bawangnya mungkin termasuk empalnya itu dirasakan tanpa harus terdistraksi oleh hal-hal lain. Nah, berhubungan dengan kesehatan mental, ya menurut saya itu yang menjadi problem utamanya. Maka kemudian tidak mengherankan ketika orang, sebenarnya gini Fiza, ketika orang makan, ya kayak kita tadi ya, terus kita itu harus menghadirkan Netflix, itu sebenarnya sudah masalah tuh. Oh, Tapi karena hampir semua orang melakukan itu, jadi maka biasa. dianggap itu ya biasa Biasa. saja. Kok kok dia bilang dia bermasalah sih, kemarin aja masih ketawa-ketawa aja sambil makan gitu. Kan gitu. Iya. Jadi ketika itu disampaikan, dikeluhkan di Instagramnya atau di sosial medianya atau di status WhatsAppnya, aku kok makan itu sekarang harus selalu nyedupin film ya gitu. Ya bagi orang tuh pasti dianggap lebay lu, kan memang gitu gitu. Jadi kerangka yang kayak gitu, kerangka berpikiran kayak gitu itu kemudian membuat ya hal tadi terjadi. Ya, kesehatan mental itu nggak betul-betul aware orang-orangnya, karena memang ya ya kan gitu aja, betul gitu ya. Misalkan di Jakarta ya, teman-teman yang pernah ke Jakarta, kita datang atau berangkat di saat orang lain juga berangkat kerja di Jakarta. Nah, pasti akan kerasa banget itu. Saya berapa kali itu terjebak waktu jam pulang kerja ya, itu luar biasa nggak nyamannya. Jadi di dalam kereta. Bagi orang Cirebon itu nggak nyaman. Iya. Gitu ya, karena saya lebih banyak di Cirebon atau di Semarang misalkan, itu nggak nyaman karena nggak pernah dirasakan setiap harinya. Bagi orang Jakarta, ketika saya keluhkan nih, aduh kayak ikan sarden tadi itu luar biasa. Saya kalau kayak gini tiap hari bakalan pingsan. Bagi orang Jakarta, alah Biasa lebay. aja. Saya itu 2 kali, 3 kali berangkat dari Bogor ke Jakarta Pusat itu ngabisin waktu 2 jam, 3 jam, biasa aja tuh. Ya. Makanya kalau pertanyaan tadi, kenapa sih Pak orang-orang itu tidak banyak yang aware dengan kesehatan mental? Karena dimensi dari kesehatan mental yang berbeda, kemudian juga pengalaman-pengalaman subjektivitas yang berbeda, kemudian juga keinginan orang-orang itu untuk mulai mempublikasikan hal-hal yang mungkin saja awalnya itu unik, mungkin saja awalnya itu tidak normal sebetulnya, tapi karena dinormalisasi, ya kan pernah mungkin ya Firza dan teman-teman melihat ada orang yang lagi kecelakaan, dia tuh live streaming dari dia dibawa ke rumah sakit, kemudian dia dijahit, akhirnya orang ngerasa kalau itu diproduksi 100 saja video semacam itu dengan tema semacam itu, orang akan nganggap oh ya biasa saja orang jatuh itu, nggak sakit-sakit banget kok. Iya. Atau misalkan kita agak loncat sedikit, teman-teman berangkat ke mall, kayak kemarin saya di Semarang itu mall, setiap kali saya datang ke mall pasti ada satu tempat toko itu tuh yang orangnya ngantri panjang tuh. Jadi dikasih waktu terbatas untuk masuk ke tokonya untuk milih. Mungkin ada beli satu gratis satu, atau beli satu gratis dua gitu ya. Yang kemudian kita bertanya-tanya, bentar-bentar, di sosial media saya lihat kok banyak banget orang yang mengatakan Indonesia lagi gelap, saya nggak punya ekspektasi yang berlebih lagi di negara ini. Tapi di saat yang sama saya melihat itu kan merek-merek di mall tuh nggak mungkin di bawah 50.000 gitu. Kalau saya nggak usah nyebut merek lah, tapi itu tuh di atas 500.000, walaupun beli satu gratis satu juga tetap di atas 500.000. Anggaplah 100 orang yang jajan pada waktu itu tuh berapa gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini yang kemudian terdiscovery oleh banyak orang, sehingga ya kesehatan mental dan itu tuh ya mungkin dianggapnya alah nanti juga ketika dikasih uang 1 M juga sembuh sendiri gitu misalkan. Atau kalau bahasanya pejabat-pejabat yang dulu tuh, benci pun dengan saya, ya sekali selfie ya mereka akan cinta lagi gitu. Jadi
Kalau ditanya analisisnya seperti itu, ya, disebabkan adanya multidimensional masalah kesehatan mental, kemudian juga Pengalaman em, subjektif yes, sangat subjektif, dan setiap orang itu ternyata punya level kesehatan mental berbeda. yang berbeda ya. Misalnya Visa, kalau misalkan nggak punya uang 1 M, nyaman-nyaman aja. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh kalau udah 1 M itu dianggap, aduh aku udah miskin banget gitu ya. Nah itu berbeda gitu ya. Mungkin gitu sebagai pengantar. Oke, iya ini sebenarnya terkait dari yang Bapak bilang tadi, biar cakupannya nggak meluas juga, Hmm. yang memang nantinya melebar kemana mana dan waktunya juga terbatas. Jadi mungkin, Firza lebih ke kepo nih sekarang, kenapa sih, tekanan dari kerja juga, Hmm. tekanan pekerjaan, lingkungan kerja yang toksik juga kan itu mempengaruhi juga ya, Pak? Iya. Terkait dari kesehatan mental para pekerjanya. Nah, itu kira-kira menurut Bapak bagaimana keterhubungan dari lingkungan kerja yang toksik Hmm. dan ekspektasi sosial yang terlalu tinggi dan yang tadi Hmm. Bapak bilang juga itu tidak mencakup dari kemampuan Firzanya, Hmm. semisal ekspektasinya itu. Nah, itu keterhubungan dari kesejahteraan sosialnya itu bagaimana tuh Pak kira-kira? Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin secara formal ya, di dalam indikator pembangunan itu ada namanya itu angka harapan hidup ya, atau Mhm, AHH atau umur atau usia harapan hidup. Yang sebetulnya merupakan salah satu indikator dari IPM ya, Indeks mhm, Pembangunan Manusia, yang kalau ini pembangunan manusia itu kan ada kesehatan, pendidikan, kemudian kesejahteraan. Nah, angka harapan hidup ini sebenarnya menurut saya bisa kontribusi dari 3 hal itu langsung gitu, dari kesehatan kah, dari kesejahteraan, dan juga dari pendidikan. Nah, tapi itu biasanya jadi indikator kesehatan. Nah, persoalan angka harapan hidup itu, dia makin tinggi angka harapan hidup berarti kesejahteraan sosial atau well-being di suatu daerah itu tinggi, berarti makin tinggi mhm, dia berarti makin tinggi juga kesejahteraan sosialnya. Persoalannya adalah saat saat ini ketika kita berbicara tentang atau kita browsing mengenai kehidupan di tempat kerja atau lingkungan kerja itu hampir seluruhnya itu kayaknya nggak ada yang nggak ngeluh ya. mhm, Kayaknya nggak pasti, ada yang nggak ngeluh gitu. Yang milenialnya ngeluh, yang mhm, boomernya ngeluh gitu ya. Kemudian yang Gen Z-nya Gen juga Z-nya ngeluh, alfanya mungkin kalau udah kerja juga ngeluh gitu ngeluh, ya. Dan sebenarnya di zaman-zaman dulu bukan berarti kemudian keluhan itu tidak ada. Sama-sama aja sebenarnya. Tapi saat sekarang ini ya hal tadi tuh dengan adanya sosial media itu diutarakan. mmm, Itu diutarakan, ada yang tepat sasaran, ada yang nggak tepat sasaran. Ada yang diridhoi oleh netizen sebagai Tuhan baru ya di digital teologi ini, teologi digital ini. Ya kan netizen tuh Tuhan yang baru, iya, presiden yang baru, ya, atau polisi yang baru, pokoknya begitu modelnya kalau kita baca dari komen-komen dari netizen itu. Mmm, Tempat kerja toksik dan segala macam itu, istilah-istilah ini muncul sepertinya juga sebagai hal yang baik sebetulnya. Berarti ada praktik-praktik yang mungkin kurang tepat dulunya atau pembiaran-pembiaran yang kemudian disadari secara bersama, kemudian ini muncul ke hadapan kita. Sama juga halnya dengan parenting dan segala macam. mhm, Tapi terkadang gitu ya, terkadang dengan tingkat kematangan psikologi orang yang berbeda-beda, dengan diketahuinya ya, terdiscovernya masalah ini oleh orang lain, nah itu juga menimbulkan masalah baru. mhm, Yang saya rangkum tadi di bagian pertama tadi iya, sebagai ekspektasi. Ya. Jadi ekspektasi orang karena temannya kerja misalkan di perusahaan A. Di perusahaan A itu tempat kerjanya enak, presensinya tidak ketat misalkan ya. Asalkan bisa memenuhi 7 atau 8 jam sehari, mau datang jam 10 berarti diganti nanti pulang jam 8 malam misalkan seperti itu. Kemudian juga ada kafenya bagus, bosnya asik di sosial media. Nah itu kan sekarang pasti dimunculkan tuh di dalam sosial media kah atau di mana. Nah, orang yang kerja di perusahaan B juga melihat itu gitu mmm, pastinya. Sementara yang dia rasakan secara subjektif di tempat dia bekerja jauh banget dari itu, tidak ada iya, kafe yang enak,
makan harus nyebrang nyebrang jalan Jalan. gitu ya, bertempur dengan mobil yang ngebut-ngebut, kemudian juga bosnya nggak asik menurut Mhm. dia gitu ya, nggak ada punya sosial media, kaku, absen harus jam setengah 8, Mhm. kemudian atau jam 8, pulang jam 4 misalkan. Yang padahal ketika dia mungkin mau merenungkan dengan baik, dengan husnuzon tadi, menghapus ekspektasi yang dia Buat sendiri. lekatkan kepada perusahaan Heeh. temannya tadi, justru enak sebetulnya. Ya, berarti perusahaan ini mengharapkan jam 8 masuk, biar orang tuh tetap bangun pagi, nggak Mhm. males-malesan. Pulang jam 4, ya biar nggak terlalu capek dan malam pulang ke rumah. Iya. Tapi karena ekspektasi tadi sudah dibangun dengan, ya dengan apa ya, dengan Sesuai make up, keinginan ya dia. dengan make up sosial media kan? Heeh Ya heeh. kan itu, dengan make up sosial media. Itu hampir di semua hal lah, ada yang sifatnya itu make up, sesuatu yang dipoles dengan begitu luar biasanya, sehingga Mhm. orang lain tuh menginginkan itu. Iya. Nah, makanya yang saya bilang tadi ekspektasi. Nah, terkait dengan tempat kerja ya sebenarnya juga itu. Nah, kalau problem yang muncul belakangan ini terutama dari adik-adik Gen Z mungkin adalah yang sering, sebenarnya bukan Gen Z aja ya, dalam semua hal lah, yang Mhm. sering dilupakan itu adalah kita sebenarnya dalam bekerja atau di dalam kehidupan sehari-hari, entah, di perumahan atau di mana itu, berhadapan dengan orang yang real. Mmm. Jadi memang bukan kemudian, sosial media, kemudian dunia digital, dunia siber ini patut disalahkan, tidak. Tapi kematangan emosional dan kematangan, kesehatan mental dari manusia saat sekarang ini belum sejajar dengan perkembangan, teknologi ini. Mmm. Ya, sehingga akhirnya apa, kadang lupa tuh, sedang berhadapan dengan manusia yang lain juga. Ketika kita berbicara tentang manusia yang lain, itu kan berarti berbicara tentang dunia yang berada pure di luar diri kita, yang nggak mungkin kita ketahui. Iya. Kayak Firza misalkan, saya negur Firza misalnya, atau Firza dapat teguran dari saya nggak paham, nggak ngerti sepenuhnya tentang apa yang Firza rasakan, Mhm. Firza pun nggak paham dengan apa yang saya rasakan, kan gitu. Itu pasti. Tapi itu kadang dilupakan, karena kebiasaannya adalah, kebiasaannya algoritmik. Mmm. Ya makanya, kadang, misalkan ya, ini kasus yang sering saya dengar lah, termasuk Mhm. mungkin yang saya juga rasakan. Ada mahasiswa WA saya misalkan, Iya. "Pak jadi masuk nggak sih?" Gitu. Bagi saya tuh, maksudnya gimana nih? Nggak ada, kalau bahasa orang Jawa mungkin ya, nggak ada unggah-ungguhnya gitu. Iya. "Pak jadi Berasa masuk nggak sih?" ngegas. Gitu. Ternyata bagi mahasiswanya, itu dia biasa saja, sedang nyantai aja sambil ngeteh pagi-pagi, mood-nya sedang baik gitu ya. Mhm. Nanya Pak Andri gitu ya. "Assalamualaikum Pak, jadi masuk nggak sih?" Gitu. Biasa saja sambil nikmatin, kehidupan yang bagi dia tuh sangat bahagia hari itu. Iya. Tiba-tiba saya baca, dan saya Beda. posisinya sedang, Bad mood. sakit gigi misalkan. Ini mahasiswa kurang ajar sekali gitu ya. Saya marah-marah, Iya. ya marah-marah, kemudian si mahasiswa ini ngerasa, "Kok Pak Andri marah-marah?" Mood dia tadi yang sudah enak tuh nikmatin, Heeh. apa, eee, morning tea-nya itu tiba-tiba hilang. Ya, hari yang dia bayangkan akan bertemu saya ngobrol dengan asik, tiba-tiba itu langsung kelam Khawatir. gitu ya. Heeh. Dia langsung masuk kamar, narik selimut kan, udah merenungi salah saya apa gitu, nanya gitu. Nah, itu yang sering dilupakan. Ya, ketika kita berdiskusi melalui sosial media kah atau melalui WhatsApp atau apa, itu yang kadang dilupakan bahwa orang yang nge-WA kita itu juga manusia, yang orang yang nge-WA itu juga harusnya sadar bahwa yang dia WA itu adalah manusia. Ya, walaupun, nah ini persoalan, di cyber lah ya, ini mungkin nanti bisa Filza arahkan juga ke arah kesehatan mental, walaupun di dalam prosesnya itu kita melibatkan teknologi atau kita sebut sebagai mesin, Mhm. ya. Nah, mengapa Pak Andri kok tiba-tiba larinya kayak kita bahas cyber culture gitu? Karena memang salah satu persoalan, terutama ke anak-anak ya, anak-anak saya yang Gen Alpha itu, Mhm. yang hilang dari tuntunan gadget atau gawai itu adalah proses mendewasakan mentalnya, proses Oh. mematangkan mental dari orang-orang ini. Jadi kalau kalian Gen Z sekarang ngerasa, eee, apa, apa namanya, generasi saya itu menyebalkan, nanti kalian akan, prediksi saya akan merasakan itu lebih kepada Gen Gen Alpha Alfa. ini. Ya bahkan ada video-video di YouTube itu kita lihat ketika bapaknya ngelarang dia, memakai Handphone. handphone, itu bapaknya diludahin, Oh. ya kan?
ada yang marah-marah, tantrum segala macam ya. Nah, itu kalian bayangkan nanti itu yang akan menjadi anak-anak buah kalian di Iya, kantor. iya. Bayangkan. Nah, jadi kenapa salah satunya itu orang tua sudah merasa bahwa eksistensi dia itu diwakilkan oleh gawai, Mhm. sementara gawai itu nggak punya kesadaran sebagaimana halnya orang tua. Ya bagi gawai itu kan by request kan, by Mhm. demand. Ketika si anak nulis Koko melon gitu misalnya, mudah-mudahan ini ya enggak ini Koko lemon misalnya gitu ya. Ya dia akan muncul. Habis itu dia bosen, dia ubah misalnya jadi channel lain dia akan muncul lagi. Makanya Fiza dan teman-teman pasti juga merasakan sambil tidur itu kan scroll. Tadinya drama Korea, habis ini tuh animasi, habis ini tuh korban pembunuhan, itu nggak akan habis-habis. Mhm. Sampai kita capek sendiri terus ketiduran. Sebenarnya otak kita udah capek. Nah, di tempat kerja tadi seperti yang disampaikan, itu yang sering dilupakan. Jadi antara interaksi bos dengan Karyawan. bawahannya misalkan atau pemimpin leader dengan bawahannya Heeh. misalkan, itu terkadang melupakan ada gap yang telah diciptakan oleh teknologi tadi. Mengenai kematangan mental yang berbeda, mengenai prioritas yang berbeda. Ada orang yang menganggap bahwa dia itu harus bahagia untuk bisa senyum sepanjang hari Mhm. misalkan. Ada yang ngerasa ya nggak harus begitu. Nah, terutama generasi gen-gen milenial kayak saya itu, kita kan dianggap gen paling tangguh katanya. Iya. Karena merasakan kebengisan dari boomer gitu misalkan Mhm. ya, dan mengatasi rempongnya Gen Z. Ya sehingga aduh ya udahlah gitu ya. Tapi ada hal lain yang dilupakan bahwa fakta bahwa orang milenial atau orang-orang yang disebut kuat ini itu dia juga merasakan sakit yang sama itu juga harusnya dipahami gitu ya. Mmm. Misalkan ada orang yang berlatih selama bertahun-tahun untuk ya gulat atau bertinju misalkan. Betul bahwa dia kalau ditinju 10 kali itu tidak tumbang. Beda dengan orang yang nggak terlatih tinju. Mungkin satu kali aja udah tumbang. Tapi bahwa dia ditinju itu pasti sakit, itu yang dilupakan orang. Mmm. Sama mungkin Fiza atau teman-teman yang remaja ini ya, orang bilang kamu itu kan kayak Fiza. Fiza ini kan orangnya good looking. Udahlah kamu pasti bisa mendapatkan orang yang lebih layak daripada saya. Yang dihilangkan apa? Bahwa Fiza patah ketika diucapkan itu. Mhm. Hati itu juga sakit gitu dan patah hati itu yang dilupakan. Oh, Nah, ini iya? sama halnya dengan yang tadi itu. Oh. Walah, itu orangnya udah biasa, biasa disuruh-suruh juga bikin kopi, dia juga aman aja. Mmm. Yang dilupakan apa? Yang dilupakan adalah terpaan yang menyentuh orang tadi, bahwa dia disuruh bikin kopi sementara teman dia yang satu job desk nggak disuruh. Mhm. Itu pasti mengendap di dalam kepalanya. Sehingga akhirnya apa? Ketika itu jadi bom, apa namanya itu, menumpuk, nah itulah yang kemudian memunculkan tragedi-tragedi tadi yang Fiza katakan, kurangnya perhatian kepada orang-orang penyintas atau korban-korban ya, Iya. yang banyaknya mungkin dia tidak sadar, si orang lain yang membuat dia begitu juga tidak sadar. Mmm. Ya, jadi itu yang perlu diinginkan. Makanya kemudian harusnya ya HRD itu harus lebih aware dengan kesehatan mental. Dia harus berhasil membuatkan SOP kah atau aturan-aturan di ranah publik Mhm. yang kemudian bisa dibaca orang lain tanpa menggurui, mengingatkan bahwa setiap orang itu punya privacy, punya privilege yang berbeda-beda dan itu perlu untuk disadari dengan baik Iya. gitu. Iya. Ya. Ya baik, itu udah mencakup semua dari pembahasannya, tapi Firza masih kepo nih Hmm, Pak, terkait kan sekarang digitalisasi juga kan belum tentu semuanya merata sampai ke daerah-daerah terpencil. ya. Bahkan daerah-daerah yang memang kebanyakan di luar Pulau Jawa Hmm, ataupun gimana, itu terkait internet saja bahkan hmm, jarang sekali. hmm, Pernah Firza ada berita hmm, lihat di Instagram tuh, kalau ada salah satu di daerah Sumatera atau Kalimantan, kalau nggak salah. Nah, jadi beritanya itu setiap mereka ingin menggunakan handphone, gadget hmm, yang berbau teknologi, ya. itu menangkap sinyalnya tuh pakai kerekan yang buat sumur itu loh, Pak. Ah, Sumur yang ah, dulu yang iya. tradisional itu. Hmm, Nah, itu keatasin. hmm, Jadi kayak ngerek bendera gitu kan. hmm, Nah, Filza pikir kalau sekarang tuh kan tadi yang Bapak bahas juga terkait anak muda yang memang sudah hmm, menggunakan teknologi gitu. hmm. Nah, jadi ada nggak sih Pak
alternatif yang memang digunakan untuk mereka yang dari teknologinya ini masih tertinggal gitu. Alternatif seperti apa supaya memberikan kesadaran kepada mereka kalau terkait kesehatan mental ini tuh begitu penting. Iya, iya, memang itu menarik. Sebenarnya kondisi tadi tuh yang Fiza sampaikan itu menarik sekali. Em, tapi menunjukkan satu hal penting ya kepada kita bahwa digitalisasi kah atau internet itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat primer. Hmm. Ya walaupun kalau kita bahas-bahas secara faktual harusnya harusnya ya di tempat-tempat yang tidak terjangkau internet ya kan harusnya mereka tidak butuh internet. Iya. Maksudnya bukan kemudian ya butuh lah keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia sila kelima itu sebenarnya harusnya mereka dapat internet kan gitu ya. Tapi ibaratnya gini lah, orang yang belum terjamah oleh resep spaghetti misalkan, mereka tuh nggak butuh makan spaghetti kan Iya, iya. sebenarnya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah mengapa mereka tuh merasa harus makan spaghetti juga walaupun itu mahal, sulit didapat, dapat pun bentuknya enak. Ya karena itu tadi ada virus apa namanya itu, ada pengaruh kalau tidak mengakses internet, maka mereka akan ketinggalan jauh Mhm. gitu ya. Nah, itulah makanya saya bilang tadi ada korelasi dan relevansi antara kemajuan sosial media ini, teknologi ini dengan ya kondisi mental manusia, entah itu kesehatan mental kah atau penyakit mental. Mmm. Karena orang merasa ya seperti yang sudah diulang-ulang berkali-kali lah, kalau dompet ketinggalan itu aman saja. Iya. Saya pernah mengalami itu. Saya ke stasiun mau ke Cirebon dari rumah, dompet saya itu ketinggalan. Mmm. Saya tetap berangkat. Tapi coba sekarang dibalik, HP saya yang ketinggalan, gitu ya. Itu pasti gimana-gimananya saya akan minimal itu nanti beli HP baru lagi. Kayak gitu, beli HP baru yang murah mungkin minimal untuk apa? Untuk menginstal WhatsApp kalau sekarang Mhm. atau ya sosial media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, biasa digunakan untuk berkomunikasi. Dengan kata lain bahwa ternyata internet itu sudah menjadi suatu kebutuhan pokok dan setiap orang itu merasa dia harus mendapatkan itu. Mmm. Nah, pertanyaan Viza tadi kan, terus bagaimana dong Pak kalau seandainya kita, terutama KKN digital ini tuh ingin mempromosikan mengenai awareness dari kesehatan mental ya, mencapai orang-orang yang mungkin masalah internet internet saja susah gitu ya. Iya. Ya itu berarti problemnya nanti bisa kalian komunikasikan dengan pemerintah daerahnya gitu ya. Mmm. Tapi sebagai alternatif, nah kita tahu bahwa di zaman-zaman sebelum YouTube kemudian kayak sekarang, kemudian sosial media seperti Instagram, Facebook dan segala macam, TikTok itu tuh seperti sekarang. Dulu di zaman dulu tuh kan ada email tuh namanya apa namanya? Mailing list namanya dulu tuh. Iya. Jadi email pun udah mulai ditinggalkan sekarang. Sementara sebetulnya email itu punya kelebihan, dia nggak mesti diakses di saat itu langsung, kemudian maksudnya itu nggak ada basinya tuh yang ada di situ karena fungsinya kan fungsi surat sebetulnya. Nah, ketika sosial media itu diubah modelnya menjadi yang audiovisual, terutama yang TikTok yang em, memperkenalkan tren baru yaitunya informasi itu nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja, Mmm. kalau bisa 1 menit gitu ya. Mhm. Nah, itulah yang kemudian bagi saya itu membuat orang itu lebih banyak scrolling. Nah, kalau Firza dan teman-teman pengen serius ya bagi saya dengan ada makanya saya tanya tadi ruang apa Ruang mental. ruangmental.id ini ada nggak sebenarnya? Beneran ada nggak situsnya? Oh ada Pak, karena memang ini salah satu output kegiatan misalkan. Iya. Karena ini akan mungkin berkelanjutan dan saya nggak tahu ya ke depannya gimana. Ya di situ sebetulnya di website itu yang perlu kalian optimalisasi lagi. Mhm. Dan kelebihannya apa? Saya nggak tahu ya gimana masyarakat kemudian akan melihat ya. Yang jarang sekarang adalah orang membaca. Ketika ada pilihan video, kemudian ada artikel, orang akan lebih milih untuk nonton Video. nonton video ya daripada baca artikel. Iya. Padahal di video yang singkat itu sendiri pasti banyak sekali informasi detail yang tidak disampaikan. Mhm. Minimal informasi-informasi yang mungkin akan mengubah hidup kalian gitu ya, yang adanya di artikel. Nah, ini pesan dan harapan saya lah kepada teman-teman ini sebagai mahasiswa kah atau sebagai generasi Gen Z,
dan sebenarnya kalau di kelas-kelas itu sudah sering saya sampaikan ya, Mm-mm. perbanyaklah menulis dan Ya. paksa orang lain untuk membaca. Karena itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk ya minimal menyelamatkan generasi-generasi ke depannya, terutama dari hal-hal yang masalah gangguan mental ya. Karena Mm. salah satu terapi self terapi itu adalah membuat jurnal. Oh, Kalau iya. dulu kan zaman saya atau sebelum saya itu kan ngisi di diary. Diary. Ya. Dan sekarang sebenarnya enak sih bikin jurnal tuh, bikin aja upload foto lagi sedih gitu ya misalkan. Captionnya panjangin aja. Ya, hari ini saya sudah antri 20 menit di seblak yang viral itu ternyata enggak. Disampaikan saja. Nanti kan akan ada yang nanggepin. Mm. Nanggepin teman-temannya atau apa. Di situ yang akan muncul komunikasi gitu. Daripada diendapkan, Iya. ya diendapkan kemudian itu pasti akan memuncak pada suatu waktu. Mm. Nah, salah satunya pasti di jurnal itu. Nah, makanya tapi kan sekarang ya termasuk mungkin dosen dan juga bukan hanya Gen Z ya, kan kita tinggal prompting aja. Tolong bikinkan caption mengenai kesehatan mental kan gitu. Yang akhirnya yang makin pinter itu adalah ChatGPT misalkan. Mm-mm. Sementara yang fungsinya kepada kita sebetulnya adalah ya kita menulis itu. Saya takutnya nanti kalau AI itu di-develop makin canggih, jangan-jangan Filza nggak sholat sendiri gitu. Tolong dong disolatkan gitu ya. Misal sholatnya di Roblox. Kan udah ada tuh sholat Idul Fitri di Roblox tuh. Khutbah di Roblox. Ya kan? Jadi akhirnya dia cuman tidur, yang disuruh apa namanya tuh ngelakuin gerakan sholat tuh nanti artificial intelligence. Kan itu yang kita takutkan. Sehingga akhirnya orang nanti kan 3 atau 4 tahun yang lalu lah saya lihat ada orang yang memprediksikan sekitar 50 tahun lagi itu manusia itu apa tubuhnya bungkuk, kemudian apa tangannya panjang, jari-jarinya panjang, perutnya besar karena ya tiduran aja. Tiduran terus gini, duduk. Ya. Nunduk. Nah, gunanya itu apa? Makanya kalau kita kaitkan dengan ajaran agama ya, misalnya Nabi Muhammad pernah berkata bahwa nanti itu di akhir zaman begini kondisi umat Islam. Itu bukan Nabi nyumpahin, tapi sebagai bentuk bagi kita jangan sampai itu terjadi. Nah, begitupun prediksi-prediksi mengenai kesehatan mental akan terganggu, makin banyak orang yang merasa mentalnya terganggu dan segala macam, itu bukan kita nyumpahin sebetulnya. Tapi dengan kondisi sekarang, kemungkinan nanti akan banyak nih. Makanya kemudian anak UIN SSC harus dibekali tuh mata kuliah, misalnya mata kuliah Sufi Healing kayak di Tapsi misalkan gitu ya. Jadi biar langsung banyak yang sakit, banyak juga dokternya gitu. Oh iya. Gitu ya. Apalagi sekarang kalau nanti Filza dan teman-teman lihat itu psikolog dan psikiater itu masih dikit banget dibandingkan dengan orang yang merasakan mentalnya terganggu. Iya. Gitu. Sehingga akhirnya kan malu ya. Kalau bisa kan satu orang satu psikolog personal. Kalau sekarang kan karena psikolog yang itu jos manjur ininya ajarannya. Nah, satu orang bisa satu hari itu 10 orang yang di situ. Nah, saling melihat tuh kan nggak enak tuh. Iya. Kamu gila, kamu juga gila gitu kan. Nah, kan nggak enak tuh. Ya, karena seperti Fiza sampaikan tadi, sekarang tuh datang ke psikolog, psikiater, apalagi psikiater, itu udah langsung dicap ya tidak waras dan segala macam, yang punya gangguan secara klinis, mungkin dianggap sebagai orang yang skizofrenik dan segala macam, dan itu belum diterima oleh society kita memang. Kita harus terbuka juga dengan itu. Ya. Kalau ada orang yang pernah didiagnosa begitu, sebenarnya dia sudah sembuh. Tapi karena ada kata-kata tidak ada kesembuhan untuk penyakit mental itu secara permanen, maka di pikiran orang ini tiap sebentar dia akan ngamuk nih kan gitu. Padahal seperti yang kita tahu, kesehatan mental itu atau bahasa kasarnya kegilaan itu ternyata dimiliki oleh setiap orang. Hanya ini 10%, yang ini mungkin 5%, yang ini dari kecil itu udah 80%, gitu ya. Makanya jangan heran kita, ya nauzubillah ya, ada orang yang normal-normal saja, tiba-tiba bunuh orang. Selalu bahasanya kan, kayaknya kayak orang bener. Ya, memang semuanya itu kayak orang bener. Kalau kita bahas itu, junun atau kegilaan itu ada di dalam diri masing-masing. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada kata-kata apa?
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jalan kejelekan dan jalan ketakwaan itu sebenarnya 50-50 gitu ya. Tergantung kita mau pilih yang mana. Iya. Nah, makanya kalau di filsafat itu saya ajarkan filsafat misalkan ketika kamu bilang ini tuh adalah hal baik, di saat yang sama kamu kan mikirin yang buruk juga. Kan gitu. Aku nggak boleh nyuri motor. Ya dia juga membayangkan nyuri motor di saat yang sama. Itu tuh unik dan hebatnya manusia itu. Aku nggak boleh bunuh. Jadi kan untuk mengetahui nggak boleh bunuh itu yang gimana, dia harus tahu juga secara clear mana yang bunuh itu. Kan gitu. Kalau nggak gimana dia cara mengatakan saya nggak bunuh gitu. Nah kan konsepsi bunuh dia harus ada di dalam kepalanya. Jadi setiap orang tuh punya pikiran seperti itu. Nah tinggal kamu pilih yang mana. Pilih yang merepotkan sehingga masuk penjara dan bermasalah di society, atau pilih yang aman-aman saja sesuai dengan regulasi. Dan itu butuh kesadaran. Kalau kita bilang kembalikan ke nature dia, jangan. Banyak orang yang bunuh-bunuhan nanti kan gitu. Atau banyak orang yang mencelakakan orang lain. Karena keinginan manusia itu kan disebutkan manusia itu adalah semacam serigala terhadap manusia lainnya. Pengen itu mangsa itu kalau ada kesempatan. Makanya butuh regulasi dan segala macam. Nah, begitupun dalam hal kesehatan mental. Setiap orang tuh pengen jadi bullying, jadi seorang bully. Ya. Ih, ada tuh Filza, mahasiswa. Suruh bisa beliin saya seblak. Pak, yang ini, Pak. Kan isengnya muncul tuh. Saya kan bilang tadi seblak itu nggak pedes, ini kenapa pedes? Balik lagi. Kok pedes ini berapa cabai? Ya, kan itu tuh sebenarnya ada di dalam dark side manusia itu ada gitu ya. Sehingga kemudian ya apa yang dipilih. Nah, persoalan itu ya saya berharap teman-teman bisa mengoptimalkan ruang mental.id ini sebagai corong atau ya pintu lah yang kemudian kalian bisa optimalkan, dan setelah itu bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Minimal orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu bermasalah nggak takut lagi untuk speak up, khususnya di kampus Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon ini yang yang saya duga dan mungkin saja juga ada yang juga takut untuk speak up. Jadi bisa nanti datang ke ruang mental.id ini, nanti mungkin hubungi Filza dan teman-teman, teh dengerin aku curhat dong yang gitu ya, 10 jam gitu ya. Tapi kalau 10 jamnya di bar aja ya nggak masalah gitu ya misalkan. Mungkin gitu Filza jawaban dari saya. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Luar biasa sekali pembahasan kali ini. Filza juga cukup bukan cukup lagi, bahkan lebih banget untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Dan alhamdulillahnya juga terima kasih untuk Bapak yang sudah memberikan doa dan harapan baik untuk kami, dan juga pesan-pesan untuk para anak muda yang sekarang mungkin sering sekali bersentuhan, bahkan sudah beriringan kehidupannya dengan digital. Nah, karena memang ini sudah di penghujung acara juga, penghujung diskusi kita pada kali ini, Filza ucapkan terima kasih untuk Pak sama-sama. Andri karena telah hadir pada acara podcast ini, dan terima kasih juga untuk Bapak yang memang sudah memberikan pandangannya secara meluas untuk masyarakat, dan semoga memberikan manfaat dan juga impact yang luar biasa bagi masyarakat luas, khususnya di remaja itu sendiri. Nah, sekian dari saya Filza Narina Fitria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.